Selamat datang kembali di Basbol. Mare. Kali ini saya Cipta akan sama Abi, ya kan? Ya, Akan membahas apa nih, Bi? kita bahas Euro dulu yang kemarin baru mulai. Gimana nih tim favorit lu lolos final nggak? Waduh, tim favorit gue Prancis lagi. Wah, Tim favorit lu gimana tuh? wah sama sih nasibnya gue Jerman. Sayang. Jerman sebenarnya bagus, cuman Spanyol ya lebih bagus. Spanyol lebih lagi di atas banget sih emang mereka. Kalau final gimana kemarin prediksinya? Kalau menurut gue final udah kebaca banget sih bahkan dari sebelum final masih di group stage udah kebaca siapa yang pasti menang gitu loh. Apalagi Yamal kan lagi ya lu tahu sendiri lah apa sih namanya potensi Yamal sama kondisi sekarang Yamal yang lagi bagus-bagusnya. Ya berarti menurut lu tuh karena Inggris yang lagi turun atau karena Spanyol lagi naik? Kalau menurut gua karena Inggris lagi turun ditambah Spanyol emang lagi gacor banget. Oh iya sih. Kalau menurut lo gimana tuh? Kalau menurut gue sih final kemarin sebenarnya gue megang Inggris sih. Cuman ya 50-50 lah karena Inggris juga kita tahu performanya lagi turun tapi dia ngasih kejutan di mana dari pas lagi quarter final tuh gacor banget kan sampai bisa masuk ke final itu suatu kejutan. Jadi mungkin ada kesempatan ternyata malah kalah. Terus kalau menurut lo performa gimana Lamine Yamal nih bisa masuk ke timnas Spanyol padahal masih muda banget. Kalau menurut gue sih emang ini sih pantes buat masuk ke timnas Spanyol. Apalagi dia bisa ngebawa Barca yang lagi buruk sih sebenarnya ke level yang ya walaupun gak setara sama rivalnya yaitu Madrid, tapi ya bisalah bantuin sedikit-dikit mah. Apalagi di umur dia yang segitu kan, jadi ya pantes banget lah untuk masuk ke timnas Spanyol. Apalagi bisa bawa Spanyol sampai juara kan ya ngelawan Inggris, tim-tim yang berat. Kalau menurut lu sendiri gimana tuh, Bi? Ya kalau menurut gue sih ya lumayan pantas lah soalnya emang dia nunjukin performanya yang sangat baik di timnas Spanyol. Ya berarti pemilihan dari coachnya ini nggak salah buat milih dia jadi starting eleven kan. Kira-kira nih setelah melihat performa Lamine Yamal di Euro, dia pantas dapat Golden Boy nggak? Kalau kata gue sih pantes banget sih. Kayak siapa sih pemain muda lain yang lagi bersinar kayak Yamal sekarang? Jamal bagus sih bagus. Cuman emang dia bisa gendong kayak Yamal? Enggak. Yamal jauh lah. Tapi kan dari yang kita lihat di Jerman kemarin, Yamal Musiala ini lumayan impact gede banget kan buat Jerman. Kayak kemarin pas lagi lawan Spanyol juga. Kalau mungkin pendapat gue pribadi, kalau misalnya Yamal nggak dipegangin sama beberapa pemain Spanyol, bisa aja Jerman yang menang. Ya kalau sih sebenarnya Jamal kalau dibilang jelek bagus-bagus aja. Cuman lagi apes aja ketemu Spanyol yang apalagi Yamal, Carvajal, midnya ada Rodri, apalagi dia dipegangin mulu kan sama Carvajal. Ya jadi emang lagi apes aja sih buat Yamal. Oh, Jamal. emang lagi apes banget sih Yamal waktu itu. Terus Terus kalau menurut lu gimana nih? Apakah lu nebak gak sih Jerman bakalan masuk perempat final gitu? kalau buat Jerman masuk perempat final, oh ya jelas lah. Dari pembukaannya juga kita lihat kalau misalnya Jerman itu udah bantai di match pertama kan, 8-1 lawan Slovakia ya kemarin tuh. Ya. Iya pas pembukaan dia emang gacor sih. Cuman ya kayak tadi yang gue bilang lagi apes aja ketemu Iya, Spanyol. ya, Kalau lawan Inggris mah juara kali. ya pastilah. Inggris lagi turun banget kan kemarin. Tapi ngomong-ngomong soal Inggris nih, lu kan tadi kata lu timnas lu kan Inggris favoritnya ya kan? Lu menurut lu yang kurang dari Inggris ini dari pemain atau emang pelatihnya yang kurang? Kalau untuk Inggris sendiri sih ya jelas pelatihnya lah. Udah berapa tahun kan dia ngelatih Inggris. Emang beberapa kali final, cuman ya kita bisa lihat selalu kalah dan selalu jadi runner up kan di sana. Terus juga kemarin ada beberapa pemain juga yang nggak dibawa. Terus juga yang sekalinya dibawa itu cuman dijadiin pajangan di bench gitu loh. Kayak Cole Palmer, terus Kobe Maino, itu mereka cuma ngisi bench doang. Seharusnya emang dimainin. Dia kayak kita lihat pas di match-match akhir, pas Cole Palmer sama Maino jadiin starting, mereka langsung ngasih impact yang lumayan gede kan. Kayak di final Cole Palmer golin. Terus Maino juga bener-bener tengah Inggris tuh jadi hidup banget kan. Iya sih bener kalau menurut gue juga kalau Inggris tuh percuma kalau pemain bagus cuman pelatihnya kurang apalagi Inggris tuh apa ya pemain yang jelek di Inggris tuh posisi apa sih kayak kiper bagus back
bagus, tengah apalagi, penyerang lagi bagus-bagus semua. Kayak generasi emas tapi dibuang sia-sia gara-gara pelatihnya. Bener nggak menurut lu? Iya benar banget sih. Tapi gue kurang setuju di bagian kiper karena kiper Inggris masih banyak yang lumayan bagus selain Pickford ya. Dia selalu setiap tahun Pickford lagi, Pickford lagi, Pickford lagi, itu suatu hal yang aneh sih. Emang harusnya gerbang selatan ini dibuang aja sih kayaknya. Emang lu maunya yang jadi kiper Inggris siapa sih? Kiper Yang Inggris siapa ya? Kayaknya potensi pemain mudanya masih banyak sih yang lebih oke dari Pickford mungkin. Soalnya Pickford udah beberapa tahun ini dari ya kita lihat performanya di klubnya itu turun banget kan, klubnya aja bisa sampai di bawah banget klasemennya, jadi ya bisa diganti lah yang lain aja gitu, jangan Pickford, pemain muda masih banyak gitu. Oh, jadi kalau menurut lu ya Pickford emang udah nggak pantas lagi dapat starting 11 di timnas Inggris ya. Iya banget, karena juga ya dari pengalaman emang dia banyak, cuman performa turun banget sih udah. Kalau menurut lu sendiri di timnas Inggris favorit lu tuh siapa sih? Kalau timnas Inggris ada dua. Siapa tuh? Kalau dari penyerang udah jelas Harry Kane. Wis. Karena ya gue suka Hotspur pada zamannya. Terus juga kalau misalnya di lini tengah ya jelas Bellingham. Siapa lagi? Karena ya dia salah satu pemain muda yang benar-benar jadi hype banget setelah pindah ke Madrid dan masuk ke di Dortmund juga udah dilihat banget kan dia. Kalau menurut gua kalau tentang Bellingham ya jujur emang bagus sih. Gue sebagai fans Madrid juga ya kan nonton terus dia dari Dortmund ditransfer ke Madrid terus bisa jadi golin banyak. Gol berapa dia kemarin di La Liga? Wah dia lumayan banyak sih, padahal dia main tengah tapi udah kayak striker kan yang bisa kita lihat. Gue lupa dia tuh berapa gitu. 20 lebih kalau nggak salah Harusnya ya. iya. Tapi kalau ngomongin tentang Madrid, lu nyangka nggak sih Madrid bisa juara La Liga, UCL di musim ini? Padahal nggak ada striker loh, striker murni dia Jose lu doang. Ya, ya jelas kalau di UCL pastilah, pasti ya kita udah nggak usah dibahas UCL ya. UCL tuh emang udah bener-bener kandang Madrid banget ya kita bisa bilang. Karena ya Madrid masuk final udah pasti menang, nggak mungkin kalah gitu. Ngomongin tentang UCL nih, menurut lu kemarin bagaimana tuh pendapat lu yang Madrid lawan Dortmund itu? Oh Madrid lawan Dortmund, kita kupas satu-satu dulu nih. Dari Bellingham, kalau menurut gua yang tadi kita bahas Bellingham itu kurang sih di final kemarin. Gua nggak. Mental dia masih kurang sih menurut gua kalau buat final dan match-match penting kayak kemarin aja di final dia tuh ya bagus-bagus aja sih sebenarnya cuman ya kurang ngasih impact buat permainan di tim ya kan. Gak kelihatan banget Bellingham di situ. Tapi untuk beberapa pemain lain kayak yang udah kita ke yang tua dulu nih, Carvajal. Itu ya the best banget sih. Gol pembukanya itu the best banget sih Carvajal. Gol sundulan dari Carvajal jujur gue juga nggak nyangka sih bakalan gol setua itu ngegolin. Wah, bagus sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang gol nih, gol kedua lu inget nggak? Gol kedua ingat banget lah. Itu blunder dari back Dortmund tiba-tiba ngoper ke Vini. Itu aneh banget. Ya kalau iya sih bener. Kalau menurut gua Dortmund itu di babak pertama bener-bener ngedominasi kayak Madrid nggak dikasih napas. Tapi kalau di babak 2 kayaknya mental dia kurang apalagi pas digolin Carvajal terus langsung kan mental dia terus turun. Langsung turun banget. Sampai si Hummels salah bagi kan ke Vini dan ya jadinya 2-0. Iya, itu aneh banget sih. Terus juga gol terakhir yang dari Dortmund, ingat gak? Yang Fulkrug dia heading cuman dianulir wasit, itu gimana pendapat lu tuh? Jujur kalau buat Dortmund lagi apa sih? Ya, Fulkrug babak pertama Fulkrug dapat banyak banget peluang. Ya, parah. Tapi ya mungkin mental finalnya belum ada. Kalau Madridnya ya udah jelas gitu loh. Ya, mereka nganggap final mungkin udah kayak lapangan latihan aja kali ya. Ngomongin tentang ini nih UCL lagi ya kan. Iya. Menurut lu tim yang pantas menang UCL tahun kemarin tuh selain Madrid siapa? Oh, selain Madrid mungkin City yang ya mungkin kalau City nggak ketemu Madrid di berapa quarter final, dia kayaknya masih bisa menang sih. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gue sendiri sih ya antara City sama Bayern Munchen karena ya kayak tadi kita bilang pas Euro Jamal emang lagi bagus-bagusnya cuman
gol hoki, sebenarnya bisa dibilang hoki sih Jose Lu. 2 menit apa berapa menit langsung ngasilin 2 gol. Lu Iya, inget nggak? iya itu gue kaget banget sih pas di situ. Gue udah kayak ini udah pasti kalah nih, dia nggak akan masuk final. Malah menang. Jose Lu sih the best di situ. Mental Madrid emang nggak bisa dilawan sih, apalagi ya sebenarnya salah Bayern juga sih. Neuer kan udah bisa dibilang tua, Iya. umurnya 38 atau berapa, tapi masih dimainin starting. Ya mungkin emang masih bagus, cuman nggak bisa berharap banyak lah ya, apalagi lawannya ya King Madrid. Udah jelas lah. Dia yang punya UCL gitu kan, dikasihnya kiper-kiper tua gitu. Ya mungkin emang kalau kita lihat sejarahnya New York ini bener-bener kiper mungkin bisa dibilang bisa nyanyiin Buffon tapi masih di bawahnya karena ya beberapa rekor dia punya emang the best banget sih dia tuh. Ngomongin tentang pemain terbaik nih, di kalau posisi kiper lu ngidolain siapa sih? Oh, gua jelas Neuer. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi Neuer itu tinggi dan dia bisa aja nyaingin Buffon tapi ya gitulah klubnya tertutup juga dan beberapa kali dia banyak cedera. Kalau misalnya Neuer itu masih umur muda, menurut lu bisa nggak sih ngebawa Jerman masuk menang Euro kemarin tuh? Wah, kalau itu mungkin aja bisa karena ya pasti defense Jerman bakal kebantu banget sama Neuer. Terus juga pasti ya dia bakal banyak save-save indah kayak kemarin aja pas tua aja udah lumayan banyak save-save indah kan yang dia bikin gitu. Yes. Kalau lu gimana? Kalau kiper siapa nih? Kiper pemain favorit lu? Kalau gue sih kiper, jujur aja gue kalau kiper itu banyak. Tapi yang pertama bener sih Neuer, Oh, kayak Neuer. apa sih yang dia nggak bisa, main ofensif bisa. Jadi dia tuh kipernya modern. Kalau di Ras dia bakal maju, tapi ya kadang kemajuan sih jujur. Iya. Offside. Kadang bisa sampai tengah dia bawa bola kan. Iya, ada momen pas Pildun tahun 2018 atau 2014 pas dia maju ke tengah-tengah lapangan yang jauh banget. Iya, itu tapi ya udahlah ya udah masa lalu juga. Tapi itu salah satu ikonik dia sih. Ikon di kiper dia sih kalau menurut gua. Kalau di lini depan lu sukanya siapa nih? Lini depan kalau misalnya untuk masa sekarang yang pemain-pemain muda gitu, yang masanya belum habis mungkin ya. Yang masih belum habis mungkin Harry Kane. Balik lagi ke Harry Kane. Kenapa tuh? Karena ya Harry Kane best striker buat gua. Tapi kalau misalnya yang pemain muda banget paling si ini sih Haaland. Kalau menurut gue sih Haaland sama Harry Kane. Kalau Haaland tuh tipenya pemain apa ya, body dia bagus, cuman ya itu doang, body dia doang yang bisa diandelin. Untuk striker zaman sekarang menurut gue sih kurang. Kalau kemarin dia emang nyayur banget sih di Premier League, UCL, dan ya kalau menurut gue itu sebenarnya hoki aja sih, karena ya mana sekarang dia nggak bagus-bagus banget. Oh iya sih. Oke, karena kayaknya kita udah kelamaan nih, kasihan juga teman-teman Babol ya. Oh iya. Jadi mungkin sekian aja dari kita. Minggu depan kita bakal balik lagi dengan pembahasan yang berbeda. Sekian dari kita, kurang lebih mohon maaf. Jangan kemana-mana. Minggu depan kita akan balik lagi dengan topik yang sama. Bye. Bye bye.